Assalamualaikum, salam petualang. Apa kabar nih teman-teman? Kali ini saya mendaki Gunung Pangradinan, gunung yang berdekatan dengan Gunung Mandalawangi. Untuk yang mau mendaki ke sini bisa tonton nih video ini buat lihat jalur pendakiannya. Siapa tahu bisa membantu. Selamat menyimak. Di pagi hari, saat orang-orang mulai aktif dengan rutinitasnya, saya berangkat dari rumah menuju base camp Gunung Pangradinan. Berjarak sekitar 30 km dari rumah yang bisa ditempuh dengan berkendara sekitar 1 jam. Sedikit dengan modal nekat, saya memberanikan diri untuk mencari lokasi base camp. Karena memang informasi yang saya ketahui tentang gunung ini juga terbatas. Mengingat saat berselancar online juga sedikit sekali informasi yang didapat. Banyak yang menyebut lokasi gunung ini berada di Cikanjung. Setelah saya telusuri di Google Maps, ternyata masih berada di Kabupaten Bandung. Saya sempat kesulitan untuk mendapat lokasi base camp dan sempat juga bertanya kepada warga setempat hingga akhirnya saya tiba di tempat ini. Setelah sempat kebingungan beberapa saat, saya mencoba berhenti dan masuk ke salah satu denah pemukiman di Taman Wisata Cidegdeg. Di sini saya bertemu dengan Akang pemilik tempat ini, yang darinya saya berhasil menggali banyak informasi tentang pendakian ke Gunung Pangradinan. Salah satunya saya dibekali informasi tentang jalur pendakian. Jadi ternyata lokasi puncak Gunung Pangradinan ada di sebelah barat Taman Wisata Cidegdeg. Kurang lebih begini rute pendakiannya. Sekilas tampak seperti mengitari area pegunungan. Oh iya, saya lupa nanya nama Akangnya. Tapi hatur nuhun ya Kang. Atas saran dari si Akang, motor saya boleh dititip di tempatnya. Dan kalau mau kesini boleh langsung klik koordinat Google Maps-nya di deskripsi ya. Sekitaran jam 9, langkah pertama saya menjejak keluar dari Taman Wisata Cidegdeg. Menyusuri jalan berbeton sekitar sepanjang 1 km dengan area perkebunan mendominasi pemandangan di kanan dan kiri jalan. Gunung Mandalawangi di sisi kiri jalan juga terlihat menjulang tinggi, sementara Gunung Pangradinan berada di sebelah kanan terlihat dan terbatasi dengan jurang. Berbekal informasi yang didapat dari si Akang tadi, saya menyusuri sepanjang jalan. Petunjuk pertama yang saya tangkap selama mendengarkan paparan jalur pendakian adalah saya harus melewati area pondok pesantren. Sebelum nanti beberapa ratus meter di depan, belok ke kanan menuruni anak tangga dan masuk ke area Curug Cihanjuang. Di sepanjang jalan juga saya menyempatkan untuk bertanya kepada para petani yang saya jumpai, untuk memastikan ke arah mana saya harus berbelok. Jawaban mereka persis seperti yang saya dapat sebelumnya. Begitu sampai di area Curug, saya sempat dibingungkan dengan adanya jalur pendakian yang bercabang. Saya coba mengingat-ingat kembali paparan informasi di taman wisata tadi, dan memilih berbelok ke kiri dengan jalur yang sedikit menanjak dan masuk ke area perkebunan. Kalau tadi belok ke kanan akan masuk ke area Curug Cihanjuang, dan di perkebunan sini pun saya masih bingung dengan banyaknya jalur pendakian yang bercabang. Dan saya putuskan untuk terus mendaki ke tempat yang lebih tinggi sampai di depan nanti saya menemukan sebuah saung. Dan beruntungnya ada bapak petani yang bisa saya tanya tentang jalur pendakian. Assalamualaikum, Mbah. Hayang ke Pangradinan. Oh, terasa kali ya. Oh, teras kali ya. Nuhun terasa lurus ka itu nu jalan ieu. Oh, siap. Terusnya banyak terasnya. Oh, siap. Terasa lah nu jalan. Kebon ya banyak. Mohon siap. Atur nuhun, Pak. Aduh, punten gawagal waktosna. Mangga, Pak. Jawaban bapak petani tadi tampak meyakinkan untuk saya yang sedang bingung. Atas sarannya, saya mengikuti jalur ini sampai nanti di depan terhampar area perkebunan yang terbuka lebar.
Dan jika melihat ke belakang, ada Gunung Mandalawangi yang terkesan mengawasi saya selama mendaki. Juga sama-sama puncak Gunung Pangradinan sudah terlihat dari sini. Untuk memudahkan teman-teman yang mau mendaki ke sini, patok-patok kuning yang berukir angka-angka ini bisa dijadikan tanda. Karena untuk mendapatkan jalur yang landai disarankan untuk mengikuti patok ini, meskipun harus sedikit memutar jalur pendakian. Setelah melewati fase bingung akibat jalur pendakian tadi, sekarang saya lebih percaya diri untuk terus melangkahkan kaki menuju puncak Pangradinan. Karena bisa dipastikan jalan setapak ini merupakan akses tercepat untuk bisa sampai ke sana. Setiap ayunan langkah terasa membawa lebih dekat dengan semakin jelas terlihat ujung puncaknya. Apalagi dengan jalur pendakian yang cukup landai, sehingga saya bisa mempercepat langkah untuk segera bisa sampai ke puncak. Dan ternyata benar, selang beberapa menit berjalan dari area kebun dan patok-patok kuning tadi, di depan sudah terlihat hijau rerumputan dan lengkungan garis puncak Gunung Pangradinan, yang membuat saya semakin bersemangat untuk segera lebih dekat dengan kemiringannya. Aroma khas rumput yang terbakar sinar matahari menjadi doping yang membuat saya semakin bergairah untuk segera menginjakan kaki di puncak. Sejauh menyusuri jalur pendakian hari ini, di sini merupakan tanjakan yang paling miring. Tapi tetap aja puncak udah deket di depan. Jadi saya gak terlalu terbebani dengan hal tersebut. Sekitar jam 11 siang, saya berhasil mendaratkan kaki di puncak Gunung Pangradinan untuk pertama kalinya. Area puncaknya terbuka luas dengan tanah yang diselimuti padang rumput yang rimbun. Entah berfungsi sebagai apa sebelumnya gunung ini, ada petak-petak yang berundak, ada juga seperti kolam yang dibuat untuk menampung air. Ada juga jalan yang dibuat supaya bisa dilalui mobil. Jika dicermati, tanahnya kering kerontang dan tandus. Saya menduga sebelumnya gunung ini merupakan area perkebunan yang sekarang ditinggalkan, entah apa alasannya. Dengan hari yang semakin terik, sangat tidak mungkin untuk saya berlama-lama di tengah puncak. Tapi saya juga gak ingin terburu-buru untuk turun, karena sebetulnya saya ingin menikmati suasana di sini untuk beberapa saat. Terdengar sayup angin yang menerpa pohon pinus yang membuat suasana terasa syahdu. Berteduh di bawah pohon yang rindang tentu merupakan sebuah solusi. Untuk melengkapi momen ini, beberapa gram biji kopi yang saya bawa dari rumah saya seduh dan nikmati di sini. Beberapa minggu yang lalu, saya menghadiri perhelatan festival buku di Jakarta. Dan ada suatu buku yang saya beli, beberapa bab dan halaman sudah saya baca di rumah. Buku tersebut saya bawa di pendakian ini. Sedikit melihat memang membawa buku setebal 600 halaman dengan ketebalan sekitar 5 cm. Tapi saya tidak menemukan tempat lain yang lebih pas selain di ketinggian ini untuk menyelami buku tentang petualangan ini. Buku ini merupakan magnum opus dari sang pengelana muslim, yakni Ibnu Battutah rahimahullah, yang menuliskan aktivitas rihlahnya hingga menjadi sebuah memoar. Berkelana dari negeri ke negeri, bahkan sampai ke Nusantara. Saya melahap halaman demi halaman kisah dari sang pengelana. Meskipun tulisannya sama saja, tapi ada kesan yang berbeda ketika membaca buku ini antara di rumah dan di atas sini. Ada jiwa petualang yang lebih hidup, seolah alam pikiran saya terbawa oleh arus petualang sang pengelana. Setelah beberapa jam asyik mengikuti rihlah sang pengelana muslim Ibnu Battutah, tiba waktunya untuk saya berkemas agar keluarga di rumah tidak cemas. Terima kasih untuk Kang Fadlan Nurmaja yang telah memberi saya saran untuk mendaki gunung ini. Kalau teman-teman ada saran saya harus mendaki kemana, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendukung kanal Arsip Petualang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat.
Dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.